Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Cahaya Kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memasuki bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah, yang di dalamnya banyak keutamaan amal yang harus kita raih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashri." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Tidak ada satu amal solih yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi amal solih yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Status amal solih di bulan Dzulhijjah ini diangkat statusnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau amal solih kita lebih dicintai, statusnya naik dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji Allah adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Channel Cahaya Kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 amal yang paling utama yang harus kita lakukan untuk meraih keutamaan bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah puasa Arafah. Puasa ini dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang kedua, menunaikan haji dan umrah. Haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang hukumnya wajib bagi yang mampu dan menjadi amalan utama yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Qala imanun billah wa rasulih. Qila thumma madza? Qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdal? Beliau menjawab, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Haji mabrur, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Bukhari. Amalan yang ketiga adalah kurban. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, perayaan Idul Adha dilakukan dan ibadah kurban juga dilaksanakan. Dan kurban adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri 'amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha
wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidakkah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mengalirkan darah dari hewan kurban? Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Amalan yang keempat adalah memperbanyak takbir dan zikir. Wa qala Ibnu Abbas, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, ayyamul ashri, wal ayyamul ma'dudat, ayyamut tashriq. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suqi fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bi takbirihima wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfan nafilah. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali juga bertakbir setelah sholat sunnah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.